Halo Punditer, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Kali ini kita bakal bahas pertandingan yang tadi super duper seru banget dan membahagiakan bagi pendukung timnas Indonesia. Vietnam versus Indonesia. Indonesia menang telak dong 3-0 di kandang Vietnam. Ini berarti Indonesia putus 20 tahun pengalaman pahit timnas Indonesia yang nggak pernah menang di kandang Vietnam di Maidin Stadium Hanoi. Menurut kalian, kira-kira faktor apa aja nih yang bikin Indonesia bisa menang 3 gol tanpa balas di pertandingan tadi? Berarti Indonesia sekarang di grup F ya kalau nggak salah ya, babak kualifikasi Piala Dunia semakin kokoh di peringkat 2 di bawah Irak nih. Indonesia cuma butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke fase berikutnya di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya kalau menurut gua sih ya, menurut gua nih, faktor yang bikin timnas Indonesia bisa menang telak lawan Vietnam di pertandingan tadi banyak sih faktornya. Yang pertama, kita lihat di lini belakang. Ini di lini belakang, hadirnya Jay Izzes benar-benar memberikan dampak yang sangat-sangat positif. Biarpun secara keseluruhan pertandingan, di pertandingan tadi kalau kita lihat Indonesia lebih banyak ditekan sama Vietnam, tapi kehadiran Izzes memberikan ketenangan. Karena apa? Karena Jay Izzes di lini pertahanan ini dia punya jiwa-jiwa Karni Ilyas. Maksudnya suka diskusi sama Rizky Ridho, sama Justin Hubner, sama Hernando Ari. Jadinya lini pertahanan Indonesia bisa tampil prima sepanjang pertandingan, biarpun mendapatkan tekanan hebat di babak pertama, apalagi di babak kedua. Yang berikutnya, kehadiran beberapa pemain naturalisasi lagi nih yang baru tampil di pertandingan tadi nih, apalagi kayak Tom Haye dan Orat Mangun. Nah, ini Tom Haye juga bisa gue bilang nih ya, biarpun dia posisi aslinya gelandang, tapi di pertandingan tadi Tom Haye agak sedikit kerepotan karena dia harus fokus bertahan sama membangun serangan dari lini tengah timnas Indonesia. Yang mudah-mudahan sih dengan hadirnya nanti Ivar Jenner di pertandingan berikutnya bulan Juni ya, masih panjang, mudah-mudahan Ivar Jenner nggak cedera. Gue mau lihat nih Ivar Jenner sama Tom Haye duet di lini tengah timnas Indonesia, bakalan menyala lini tengah Indonesia nih. Tambah lagi Marcelino Ferdinand ya kan, ada Witan Sulaiman, wah bakalan padat banget ya. Apalagi kalau ntar back-back Indonesia udah pulih lagi nih, kayak Jordi Amat sama Elkan Bagot udah pulih. Ini kayaknya sih Justin Abdar bakal dorong sama STY ke posisi aslinya nih di lini tengah timnas Indonesia. Waduh, gue udah bisa ngebayangin nih kayak apa tuh kualitas lini tengah timnas Indonesia nanti di pertandingan berikutnya lawan Filipina sama lawan Irak di bulan Juni 2024 nanti nih. Orat Mangun, wah ini juga Orat Mangun menurut gue di pertandingan tadi. Ya dia nggak perlu banyak cincong, nggak perlu banyak cakap, nggak perlu banyak ngomong di media, tapi Orat Mangun membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Biarpun baru satu match gabung sama punggawa timnas Indonesia, tapi Orat Mangun nunjukin kualitasnya sebagai striker yang haus gol. Dia langsung bikin gol di pertandingan perdananya bersama timnas Indonesia. Justru dengan hadirnya Orat Mangun di lini serang timnas Indonesia ini memberikan persaingan yang sangat-sangat super sehat bagi penyerang timnas Indonesia lainnya, baik yang naturalisasi juga kayak Rafael Strike dan striker lokal kayak Ramadan Sananta. Kebuktikan tadi Sananta nggak mau kalah, Orat Mangun bikin gol, Sananta juga bikin gol. Ini menurut gue sih positif banget nih. Sangat-sangat kompetitif skuad yang dimiliki sama STY untuk membangun timnas Indonesia ke depannya, apalagi di ajang kualifikasi Piala Dunia nih. Ya, gue sih berharap banget nih di sisa 2 pertandingan nanti nih ya, biarpun gue bilang ya agak sedikit tricky nih lawan Filipina sama lawan Irak, karena kalau nanti Filipina kalah lawan Irak, otomatis di 2 pertandingan sisa lawan Filipina sama Irak ini kedua tim ini udah nggak ada beban. Irak udah pasti lolos, Filipina udah pasti tersingkir. Nah, ini agak-agak tricky ya. Mudah-mudahan sih Indonesia bisa menjalani sisa pertandingan nanti nih bulan Juni lawan Irak sama Filipina dengan tampil konsisten kayak lawan Vietnam nih. Bisa ngeraih hasil positif di 2 pertandingannya. Kalau bisa sih kita juara grup ya. Dan jadi catatan gue tadi, selain performa dari pemain naturalisasi timnas Indonesia, yang mau gue sorot di pertandingan tadi adalah performa dari kiper timnas Indonesia nih, Hernando Ari. Di satu sisi dia tampil oke sepanjang pertandingan, tapi di sisi lain, sekarang kan eranya udah era sepak bola modern ya. Kiper ini dibutuhin untuk nge-build up serangan dari bawah. Dalam artian main bola-bola pendek dengan umpan-umpan yang akurat. Kalau kita lihat di pertandingan tadi, Hernando Ari jarang membuka ataupun mengawali serangan dari belakang, alias umpan dari dia ke back timnas Indonesia. Lebih sering langsung direct ball ke tengah ataupun ke lini pertahanan dari Vietnam, tapi hasilnya sering dipotong sama back Vietnam. Nah, ini mudah-mudahan sih Hernando Ari bisa memperbaiki performanya untuk di pertandingan berikutnya. Karena apa? Karena di next
di next match lawan Filipina, kemungkinan kalau Martin Paes proses naturalisasi udah kelar, ini Hernando Ari posisinya bisa dipastikan 80% digeser sama Martin Paes. Ya kalau gue sih sebagai pendukung timnas Indonesia, siapapun yang tampil, yang penting timnas Indonesia bisa terus meraih hasil positif nih.